Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di channel Romendo TV dalam renungan firman Tuhan. Kali ini terambil dari 2 Tawarikh 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau? Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dengan judul perikop, yaitu jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nats pembacaan firman Tuhan pada saat ini, yang itu di 2 Tawarikh 20 ayat 12b. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita tahu bersama ketika bangsa itu menghadapi malapetaka, Yosafat meminta rakyatnya untuk serius terhadap Allah dengan tidak makan atau berpuasa selama waktu ditentukan, dengan memisahkan diri dari kegiatan rutin sehari-hari berupa mempersiapkan makanan, dan makanan mereka bisa memberikan waktu tambahan tersebut untuk memikirkan dosa mereka dan berdoa mohon pertolongan Allah. Nah, doa syafaat yang memiliki beberapa unsur penting. Di sini kita tahu bahwa Yosafat menyerahkan keadaan saat itu kepada Allah dengan mengakui bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan bangsa itu. Jadi Yosafat meminta Allah
karena rakyatnya adalah umat Allah. Dia mengakui kedaulatan Allah atas situasi saat itu. Jadi Yosafat memuji kemuliaan Allah dan terhibur dalam janjinya. Dia mengakui keberuntungan penuh kepada Allah, bukan kepada dirinya untuk mendapatkan kelepasan. Nah, ketika banyak menghadapi masalah dan tantangan di dalam hidup ini, kita harus sadari semua ada gunanya, yaitu untuk membuat kita lebih mengerti arti hidup ini dan lebih kuat dalam menjalani hidup ini dan tidak mudah menyerah. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk berlelah. Nah, kalau di dalam Alkitab Tuhan mengajarkan ada dua hal yang tidak ada, yang mustahil bagi Tuhan, dan jangan menyerah. Menyerah dengan berserah adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau menyerah artinya kita tidak memiliki daya juang, tidak melakukan apa-apa dan menerima sebagai suatu nasib. Sementara kalau berserah berarti kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan dan kita masih akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Tuhan mau kita tidak menyerah begitu saja pada keadaan, tetapi kita harus terus berjuang karena hidup dalam kebenaran adalah sebuah proses yang membutuhkan ketekunan dan ketangguhan. Jadi pertama kita harus berharap pada pribadi yang tepat. Kita tahu sebagai contoh di mana ada seorang perempuan 12 tahun yang mengalami pendarahan. Dia berulang kali diobati oleh berbagai tabib. Seluruh hartanya habis, tak tidak merubah keadaan, justru semakin memburuk gitu ya. Namun berita tentang Yesus membuatnya berpengharapan kembali. Begitu juga bagaimana kita tahu kepercayaan dia. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan penuh keyakinan dan iman, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh, katanya. Jadi di sini bagaimana juga kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika dikejar oleh tentara Firaun. Mereka begitu dengan laskar yang besar, mereka sudah terjebak. Di depannya ada laut, terus di belakang mereka ada musuh. Mereka sudah kewalahan. Apalagi yang harus kita lakukan ini supaya terlepas dari jerat ini. Tapi mereka tidak putus asa, ya, di mana Musa mengatakan bahwa di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah, keselamatan dari Tuhan akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Jadi orang Mesir yang mereka lihat, yang mereka takutkan, tidak akan melihat lagi selama-lamanya, karena Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja, kata Musa kepada bangsa Israel. Nah, keadaan saat ini kita tidak bisa prediksi ya, bahwa di mana tahun depan itu diprediksi bahwa adalah suatu tahun kesukaran atau tahun kegelapan, dan para pakar, baik pakar ekonomi ya, semuanya akan terjun bebas katanya, melihat situasi di mana pada saat ini
beberapa negara sudah mulai kita lihat dengan kesulitan mereka, yaitu krisis global, krisis ekonomi, krisis energi, dan lain-lain sebagainya. Nah, keadaan itu tidak pernah kita bayangkan untuk menghadapi suatu masalah yang besar. Jadi, masalah yang kita hadapi sangat besar, membuat kita tidak bisa berpikir harus berbuat apa. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak menyadari kondisi perekonomian sebagian orang di luar sana sudah mulai lesu, kondisi semakin susah. Bagaimana kita melalui sampai kapan keadaan ini akan berakhir begitu. Jadi kita akan menghadapi di tahun 2023 bahwa kesukaran atau kesulitan itu yang akan kita hadapi. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak pantang menyerah seperti apa tadi kita lihat orang yang pendarahan itu, dia punya keyakinan, punya semangat, spirit daripada Tuhan. Asal ku jamah aja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia punya semangat. Dan juga bagi bangsa Israel, ya, bagaimana dia sudah dihadang oleh di belakang mereka ada tentara Firaun yang begitu mempunyai laskar besar, sedangkan di depan mereka sudah ada laut yang menghadang mereka. Nah, mereka sudah terjebak, tetapi oleh kata Musa, maka orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi. Jadi ada cara dengan mereka melakukan hal yang dibuat oleh Musa, suatu mukjizat, sehingga mereka terluput daripada bahaya atau kejaran bangsa Mesir, sehingga mereka terbebas dari terluput daripada kejaran bangsa Mesir ini. Nah, begitu juga perjuangan kita pada saat ini. Mungkin di dalam rumah tangga kita masing-masing, ekonomi kita sudah mulai lesu. Jangan menyerah. Kita harus punya semangat, punya spirit, supaya di dalam menghadapi situasi apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, jangan menyerah. Kita berdoa, bekerja sambil berdoa, supaya segala permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Dari Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berdaulat, supaya apapun pergumulan kita serahkan bagian kita kepada Tuhan. Dan Tuhan punya maksud, dan Tuhan memberikan solusi bagi kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Jadi tidak menyerah. Tadi dikatakan di sana menyerah dan berserah beda. Kalau menyerah berarti kita tidak mempunyai apa-apa, tidak melakukan suatu tindakan, hanya menerima suatu nasib. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, segala pergumulan kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memberikan solusi bagi kita. Jadi sebagai akhir daripada renungan pada saat ini, mari kita serahkan kehidupan kita ke tangan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Sekiranya Bapak Ibu Saudara yang suka dengan renungan ini, silakan di subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.